Ya, jadi apa yang akan saya bahas pada malam hari ini adalah terkait janji Allah kepada kaum muslimin. Gitu ya, sebagaimana yang kita tahu pada saat ini kaum muslimin terutama yang berada di wilayah Syam, ya di wilayah Syam, ya Palestina termasuk. Jadi wilayah Syam itu adalah Palestina, Suriah, Lebanon dan Yordan pada saat ini. Ya, itu adalah wilayah Syam dan mereka mengalami banyak sekali cobaan, terutama di wilayah pada Palestina pada saat ini. Sebelumnya Palestina sudah bertahun-tahun, namanya sudah puluhan tahun, ya Suriah juga masih berada dalam masalah gitu ya, masalah yang sangat pelik sekali. Di sana mereka sama-sama ditimpa musibah. Maka sekarang kita lihat bagaimana janji Allah kepada kaum muslimin apabila mereka berpegang teguh kepada agamanya, kepada agama Allah. Sebelumnya saya hendak membawa ibu-ibu dulu terlebih dahulu kepada surat-surat dalam Al-Quran yang kemudian itu sebagai ramalan yang pada akhirnya terbukti akan telah terjadi, Mas. Ya. Jadi di dalam Al-Quran itu salah satu mukjizat Al-Quran adalah Al-Quran ya atas kehendak Allah akan memberitahukan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada saat yang akan datang, gitu ya, yang manusia itu belum tahu hasil endingnya sebenarnya. Hasil akhirnya belum tahu, tapi Allah memberitahu. Nah, contohnya yang pertama adalah di surat Ar-Rum ayat 1 hingga 6. Alif Lam Mim, Ghulibatir Rum, telah dikalahkan bangsa Romawi. Ghulibat ya, dia kalah, dikalahkan. Fi adnal ardi ya, di negeri yang terdekat ya. Wahum mim ba'di ghalabihim sayaglibun ya. Wahum dan mereka setelah dikalahkan sayaglibun, mereka akan menang. Jadi Romawi pada saat itu sedang mengalami peperangan dengan bangsa Persia. Kerajaan Romawi dan Persia mereka senantiasa berseteru ya, ratusan tahun ya. Ibu-ibu di sini yang ya menonton ya, tapi jangan ditiru ya. Saya dulu pernah menonton tuh film, ada yang namanya judulnya film 300 gitu ya, 300. Itu adalah salah satu pengejawantahan ya, salah satu episode peperangan antara bangsa Yunani pada saat itu yang kemudian diteruskan oleh Romawi dengan bangsa Persia. Jadi itu sudah ribuan tahun mereka itu saling berperang, saling berebutan pengaruh satu sama lain. Nah, peperangan ini yang diceritakan dalam surat Ar-Rum ini adalah peperangan yang paling terakhir antara bangsa Romawi dan Persia. Yang paling terakhir. Karena setelah itu ada kemunculan Islam, ya, Imperium Islam yang kemudian ya kerajaan Persianya dihilangkan ya, terhapus gitu ya, karena sudah ditaklukkan oleh Islam. Romawi juga itu sebagian besar wilayahnya itu terkikis oleh penaklukan Islam. Ya, nah di sini sebelum pada peperangan yang terakhir ini antara Romawi dan Persia, sebelum kemudian Islam bangkit dan mulai melakukan ekspansi keluar, mereka saling berperang untuk terakhir kalinya. Ya, dan pada fase awal peperangan ini bangsa Romawi kalah. Ya, mereka kalah ya di negeri yang terdekat, ya maksudnya negeri yang dekat wilayah kaum muslimin seperti itu. Oke, yang kemudian Allah memberitakan bahwa mereka nanti akan menang. Pada saat itu orang-orang muslim, kaum muslimin di Mekah, mereka merasa bersedih karena Romawi kalah. Tetapi Allah kemudian memberitahukan ini hanya sementara. Nanti setelah mereka kalah, mereka akan menang. Dan inilah yang terjadi. Bangsa Romawi itu kemudian berhasil menghalau serbuan bangsa Persia sehingga kembali ke posisi semula perbatasannya. Jadi Persia itu ketika itu di peperangan terakhir mereka bisa merangsek masuk ke dalam wilayah Mesir. Jadi Mesir waktu itu masih di bawah Romawi. Mesir, Syam itu bangsa Persia masuk. Tapi kemudian Romawinya bangkit, kemudian mendesak ya bangsa Persia keluar sehingga kembali ke perbatasan semula. Ya ini sebenarnya sempat terjadi eh, apa ya? Waktu itu ini belum diharamkan. Ada pertaruhan atau judi ya antara Abu Bakar, salah satu sahabat Nabi yang paling utama ya, dengan salah satu eh, apa ya? Pentolan kaum kafir Quraisy pada saat itu, gitu ya, salah satu tokohnya.
Mereka bertaruh karena Abu Bakar ini sudah dikasih tahu bahwa nanti bangsa Romawi ini akan menang. Tapi tidak dikasih tahu berapa lamanya, seperti itu, berapa lamanya, ya. Nah, ini di ayat berikutnya, fi bid'i sinin, di beberapa tahun lagi. Jadi akan menang beberapa tahun lagi setelah mereka kalah ini. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembiralah orang-orang yang beriman. Bergembiralah orang-orang yang beriman. Nah, Abu Bakar ini sempat bertaruh gitu dengan salah satu kaum kafir Quraisy dengan keyakinan bahwa ini firman Allah yang benar. Cuma masalahnya ini tidak ada patokan waktu. Akhirnya eh, Abu Bakar dan tokoh kafir Quraisy ini kemudian setuju pada angka 6 tahun atau 5 tahun, saya lupa ya. Ternyata setelah 5 tahun kok bangsa Romawi nggak menang-menang, kalah-kalah terus. Ya, akhirnya Abu Bakar ini kalah taruhan. Abu Bakar kemudian mengadu ke Nabi. Nabi berkata, kenapa nggak taruhannya 9 tahun? Karena kata bid'i ini rentangnya antara 3 sampai 9. Ya, fi bid'i beberapa tahun itu rentangnya antara 3 sampai 9. Jadi ya seharusnya Abu Bakar ini bertaruh selama 9 tahun. Ya, walau alam, tapi memang secara ini tidak mungkin terjadi ya, secara kenyataan. Karena ini terjadi juga persis di kondisi ketika sedang hijrah dan segala macamnya. Ya, jadi memang waktu itu dibatasi 6 tahun itu ya memang ya karena kondisi yang memungkinkan hanya 6 tahun seperti itu. Ya, ala kulli hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini adalah wahyu Allah. Surat Ar-Rum ini adalah salah satu bukti mukjizat dari Allah, mukjizat Al-Quran dari Allah seperti itu. Ya, jadi Al-Quran itu bukan makhluk, Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah perkataan Allah seperti itu. Jadi dia bagian dari Allah sebenarnya Al-Quran ini. Ya, dan ini salah satu bukti mukjizat dari Al-Quran adalah Allah memberitahu bahwa Romawi ini akan menang. Fi bid'i sinin, beberapa tahun lagi. Beberapa tahun ini bid'i kalau dalam bahasa Arab bid'i ini 3 sampai 9 seperti itu, dan memang akhirnya setelah 9 tahun nih di ujung bangsa Romawi kemudian mengembalikan keadaannya. Ini adalah bukti pertama bahwa Al-Quran adalah mukjizat dari Allah. Yang kedua, ya, ini kita lanjutkan dulu ya. Binasrillah, dengan pertolongan Allah. Jadi Romawi itu menang atas pertolongan Allah. Yang suruh mayyasha, dia menolong siapa yang dikehendakinya. Wahwal azizur rahim. Wahwa dan dia aziz, maha perkasa, ar-rahim, maha penyayang. Gitu ya. Jadi Allah ini punya sifat maha perkasa. Dia bisa menaklukkan siapa yang dia kehendaki, gitu ya. Kemudian dia penyayang, ya. Dia yang punya sifat rahim kepada makhluknya, ya, ar-rahim. Wa'dallah, ya, sebagaimana sebagai janji yang dibenarkan sebenarnya dari Allah, la yukhlifullahu wa'dah. Dan Allah tidak menyalahi atau menyelisihi janjinya. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya, jadi janji Allah ini pasti terjadi dan Allah tidak pernah sekali-sekali menyelisihi janjinya. Atau Allah akan selalu menepati janjinya seperti itu. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Mereka hanya mengetahui zahiran, apa yang nampak dari kehidupan dunia, wahum anil akhirati hum ghafilun, dan mereka terhadap akhirat mereka lalai, gitu ya. Jadi orang yang dia hanya tersibukkan oleh urusan dunia, mereka pasti lalai terhadap urusan akhiratnya. Ya, dan orang-orang yang tersibukkan urusan dunia, mereka tidak tahu bahwa ada janji Allah. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Nanti di akhirat, ya, orang-orang yang beriman diberikan balasan berupa surga. Orang-orang yang maksiat, orang-orang yang maksiat tidak bertaubat, ya, atau orang-orang yang durhaka, ya, orang-orang yang kafir, ya, mereka nanti akan diberikan balasan, ya, dari Allah, yakni masuk ke neraka jahanam seperti itu. Dan kita lanjut, ya, ayat berikutnya yang menunjukkan mukjizat dari Allah adalah surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya, binasalah kedua tangan Abu Lahab
dan sesungguhnya dia benar-benar akan binasa. Seperti itu. Ya. Tabbat, ya, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Tabbat sini adalah sebuah kata binasa, tapi binasanya tidak tiba-tiba gitu ya. Jadi dia akan pelan-pelan atas tindakannya itu menjadikan dia ujungnya adalah kesengsaraan. Seperti itu, tabbat. Ya, Allah mengulang dua kali, tabbat yada, ya, celakalah kedua tangannya. Kenapa tangan? Karena dari tangan ini manusia itu banyak berkarya gitu ya. Sehingga ketika tangannya binasa gitu ya, maka dia tidak bisa menghasilkan apa-apa lagi yang menyebabkan pekerjaan dia yang biasanya seperti itu. Ya, ketika tangannya sudah lumpuh, ya. Di sini Allah mengulang dua kali, tabbat yang pertama, kemudian tabba yang kedua ini adalah untuk Abu Lahab itu sendiri. Jadi yang pertama dikhususkan untuk tangan, yang kedua untuk diri dia sendiri. Tabbat yada abi lahabi wa tabba. Dia benar-benar akan celaka, binasa. Jadi ini celakanya, tapi sekali yang saya bilang tadi ya, dia akan pelan-pelan dimasukkan ke dalam kesengsaraan. Seperti itu atas sebab tindakan-tindakannya. Ma'agna tidaklah mencukupi atau tidaklah bermanfaat gitu ya. Anhumaluhu dari hartanya, wama kasab dan apa-apa yang dia usahakan gitu ya. Jadi hartanya tidak bermanfaat kepada dia, dan di sini kasab ini ada yang mengartikan anaknya, ada yang mengartikan nama baiknya. Jadi kadang-kadang kita itu mengusahakan sesuatu karena ketika kita berusaha atau mengusahakan sesuatu itu tidak selalu itu ujungnya untuk uang kan gitu ya. Makanya di sini Allah menggunakan kata kasab, apa-apa yang dia inginkan dari usahanya. Misalkan anak, seperti itu bukan berupa harta. Atau juga misalkan nama baik. Ya, kalau kita berbuat baik, itu tidak selalu kita menginginkan harta dari orang yang kita buat baik kan gitu ya. Kadang-kadang kita menginginkan orang itu nurut kepada kita atau kita dipandang baik oleh masyarakat seperti itu. Ya, atau kita mendapatkan jabatan misalkan. Ya, jadi di sini kasab ini intinya adalah apapun yang dia lakukan untuk diri dia sendiri dan hartanya juga itu tidak akan membawa manfaat. Sayasla naron datalahab. Seakan yasla. Nah, ini beda dengan yadkhulu. Yadkhulu. Saya dkhulu nafin. Ya, kan ada kata yadkhulu. Yadkhulu itu masuk. Di sini diartikan masuk begitu saja. Padahal maksudnya adalah sayasla. Itu maksudnya dia akan menempuh jalan naron yang menuju ke neraka. Dia ya atas tindakannya dia ya. Makanya konsisten. Yang pertama tabat itu kebinasannya pelan-pelan. Yang kedua sayosla dia akan sedang menempuh jalan yang pelan-pelan membawa dia naron ke neraka. Datal lahab yang membawa api yang bergejolak. Ya, jadi ini Abu Lahab. Ini nama aslinya Abdul Uzza. Abdul Uzza, ya, hambanya berhala bernama Uzza. Itu nama dia. Wajahnya itu sebenarnya cerah putih, ya, orang mengatakan dia memiliki nur cahaya, tapi kemudian Allah menjuluki dia dengan nama yang buruk, ya, jadi api yang bergejolak, padahal orang tuh menyebutkan dia memiliki sifat seperti nur, ya, cahaya gitu ya, tapi Allah menggambarkan dia memiliki api yang bergejolak, ya. Jadi Abu Lahab ini nanti kenapa dinamakan Abu Lahab, karena nanti dia akan dimasukkan ke dalam api yang bergejolak, lahab. Wa mra'atuhu dan istrinya hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Jadi istrinya itu juga turut menyebarkan fitnah kemana-mana seperti itu. Ada tipe-tipe istri dan ibu-ibu, tolong jangan seperti ini. Ada ibu-ibu yang tipenya itu pembawa kayu bakar. Kemanapun dia menyebarkan gosip atau bergibah, menjatuhkan nama orang lain. Di dalam konteks ini, itu konteksnya adalah untuk Nabi Muhammad. Ya, jadi istrinya si Abu Lahab ini kemana-mana ya menyebarkan berita-berita ya dusta, berita-berita yang menjatuhkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga dijuluki Hammalatal Hatab, pembawa kayu bakar, fi jidha hablum mim masad, yang di lehernya fi jidha hablum, tali, mim masad, dari sabut. Nah, ini nanti hukuman di akhirat nanti seperti itu. Jadi pembawa kayu bakar ini ya artinya bisa macam-macam ya, tetapi yang kalau saya lihat itu yang lebih tepat adalah memang karena dia apa namanya menyebarkan berita-berita yang berusaha untuk menjatuhkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyebarkan gosip, fitnah dan segala macam.
Ya, fi jidha hablum mim masad, ini nantinya itu adalah keadaan dia di neraka nantinya. Ya, ada tali yang mengikat lehernya. Ya, atas hukuman atas perbuatan dia di dunia ini, seperti itu. Nah, mukjizatnya bagaimana? Begini, surat Al-Ahab ini turunnya di Mekah. Ini masih jauh ini sebelum apa namanya, sebelum hijrah ke Madinah. Surat Al-Ahab ini turun awal-awal ketika Nabi Muhammad baru saja memulai dakwah secara terang-terangan. Jadi ini baru 3 tahun setelah turunnya wahyu yang pertama, seperti itu kira-kira. Ya, kenapa ini turun? Jadi Nabi Muhammad itu naik ke atas bukit. Nabi Muhammad ingin menyebarkan dakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad naik ke atas bukit, lalu Nabi Muhammad memanggil semua kabilah di kaum Quraisy. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, wahai kaum Quraisy, ini ada ceritanya ya di tafsir Ibnu Katsir kalau ibu baca. Jika saya memberitahukan kepada kalian bahwa di belakangku alias di balik bukit ini ada pasukan berkuda yang hendak menyerang kalian, apakah kalian percaya kepada saya? Nah, orang-orang Quraisy mengatakan kami percaya karena kami belum pernah menemukan kamu berdusta. Lalu kemudian baru Rasulullah mengatakan bahwa saya telah diutus oleh Zat ya untuk mendakwahkan Islam. Kira-kira seperti itu. Lalu Abu Lahab ini dengan lancangnya mengatakan, celakalah engkau, tabat laka. Kalau tabat yadak, jadi bahasanya Abu Lahab itu adalah tabat yadak. Celakalah kamu Muhammad. Cuman buat kayak begitu saja kamu mengumpulkan kami. Lalu Allah membalas tabat yada abi lahabi wa tab. Yang celaka bukan Nabi Muhammad, yang celaka adalah Abu Lahab. Ini turun di tahun 3 kenabian atau lebih ya. Jadi antara 3 atau 4 karena 3 tahun pertama itu Nabi Muhammad itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Tahun keempatnya mulai dakwah secara terang-terangan. Nah, Abu Lahab ini yang salah satu orang pertama yang terang-terangan menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan Abu Lahab ini bukan orang ini ya, bukan orang yang jauh secara kerabat. Abu Lahab itu adalah paman Nabi, salah satu paman Nabi, ya, salah satu saudaranya Abdullah, saudara tiri lebih tepatnya. Ya, jadi Abdullah atau bapaknya Nabi itu punya beberapa saudara, di mana dua masuk Islam, yakni Hamzah dan Abbas. Nah, dua kafir, siapa? Abu Thalib dan Abu Lahab. Ini dia tidak masuk Islam, dua orang ini. Gitu ya. Nah, Abu Lahab ini termasuk pamannya Nabi. Jadi sebenarnya secara kerabat ini dekat, ya. Makanya Nabi ini sangat terpukul atas penolakan Abu Lahab ini. Nah, Abu Lahab sampai akhir hayatnya itu sama sekali tidak bersimpati kepada Rasulullah, apalagi masuk Islam. Tidak pernah. Kalau kalau Abu Thalib masih bersimpati, itu masih memperjuangkan dakwah Nabi sebenarnya. Bahkan dibandingkan kita, apa yang diperjuangkan Abu Thalib itu bisa jadi lebih besar, ya. Karena beliau memang pasang badan gitu ya terhadap Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kan enggak gitu ya. Tapi tetap akhirnya neraka karena Abu Thalib tidak memasuk Islam, apalagi Abu Lahab. Abu Lahab itu sejak awal dia tidak bersimpati terhadap dakwah. Nah, sampai akhirnya Abu Lahab ini tidak pernah masuk Islam, turun ayat ini tidak pernah batal. Ini adalah salah satu mukjizat dari Allah, bahwa Allah memberikan berita kepada Nabi Muhammad seperti apa akhir hidup dari Abu Lahab dan istrinya. Dan terbukti sampai akhirnya Abu Lahab tidak pernah, sampai akhir hayatnya ya, Abu Lahab tidak pernah masuk Islam. Seperti itu. Ini juga janji dari Allah. Lalu apakah ada orang yang memusuhi Nabi tapi kemudian masuk Islam? Ada. Dan itu kemudian di surat Ali Imran 128. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Ya, laisa laka, tidak ada ya untukmu minal amri syai'un, urusan sama sekali, aw yatuba alaihim, atau Allah menerima taubat mereka, aw yu'adzibahum, atau Allah mengadab mereka, fa innahum dzalimun, karena sesungguhnya mereka orang-orang yang zalim. Gimana ceritanya? Jadi ketika perang Uhud, ya perang Uhud itu Nabi Muhammad itu perang yang salah satu perang di mana kaum muslimin kalah gitu ya. Nah,
Rasulullah ini itu sempat mengalami luka. Lukanya ini parah Bu ya, nggak cuma luka patah gigi enggak. Jadi eh, ada tusukannya tuh masuk, giginya tuh masuk gitu loh ke dalam mulutnya, ya ke dalam, dia menembus masuk ke dalam gusinya seperti itu. Kemudian ada kalau tidak salah seperti besi juga yang eh, menembus pipi Rasulullah SAW, ya sehingga ada darah yang mengalir gitu. Jadi Rasulullah sebenarnya pada saat perang Uhud itu sangat genting sekali gitu, ya sangat genting sekali kondisinya. Ya Rasulullah ini terluka. Ya ini salah satu bukti juga bahwa ya Rasulullah itu manusia biasa seperti itu. Dan kita tidak disyariatkan untuk mengisi ilmu kebal kan gitu ya. Ada orang-orang sekarang yang diisi dulu sama ilmu kebal. Atau minimal ada juga orang-orang itu dia minum dulu khamar gitu ya supaya mabok sehingga kalau perang berani. Itu tidak ada syariatnya dalam agama, bahkan diharamkan gitu ya. Kalau pakai ilmu kebal berarti syirik. Ya kalau menggunakan khamar atau minuman keras supaya nggak kerasa sakit gitu ya, itu berarti termasuk maksiat seperti itu. Direkam. Oke. Nah, Rasulullah lalu bersabda, bagaimana mungkin sebuah kaum akan beruntung jika mereka melakukan hal ini kepada nabi mereka, padahal dia menyeru kepada Tuhan mereka. Jadi Rasulullah itu sudah yakin, ini orang-orang yang berbuat kayak begini, ini endingnya neraka nih pasti gitu. Seperti itu. Lalu turun ayat Allah ini. Ya, ayat bahwa ini bukan urusan kamu ya. Mau mereka nanti bertaubat dan diterima atau mereka dihukum, itu bukan urusan kamu. Ya, Allah sampai Rasulullah sampai bersabda, ya Allah laknatlah Abu Sufyan, ya Allah laknatlah Haris bin Hisham, ya Allah laknatlah Suhail bin Amr. Ini tiga-tiga masuk Islam gitu ya. Lalu turun ayat ini, mereka bersemua masuk Islam, maka Allah adalah pemilik urusan mereka, dan Allah memperlakukan mereka dengan apa yang dikehendakinya, yakni bisa membinasakan mereka, membuat mereka kalah, menerima taubat mereka bila masuk Islam, atau mengadab mereka. Nah, ini juga salah satu berarti mukjizat dari Allah, sorry, mukjizat dari Al-Quran. Seperti itu, bahwa Allah ini mengabarkan, ini orang-orang yang kamu hujat, gitu ya, Allah yang orang yang kamu laknat, itu bukan urusan kamu. Bisa jadi Allah akan menerima taubat mereka. Dan Allah beneran menerima taubat mereka karena mereka masuk Islam. Seperti itu. Ya, jadi ini adalah salah satu beberapa mukjizat dalam Al-Quran yang saya bawakan kepada ibu-ibu sekalian di sini sebagai apa ya, pengenalan terlebih dahulu, ya pengenalan terlebih dahulu bahwa dalam Al-Quran Al-Quran ini janji Allah itu pasti terjadi, ya pasti benar terjadi, maka kita harus yakin gitu ya, kita harus yakin terhadap apa yang Allah telah telah janjikan. Kemudian, nah, bagaimana yang terkait dengan Palestina gitu ya, terkait dengan Syam, ada di ayat surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah, Subhanalladzi, maha suci. Sebenarnya nggak ada kata Allahnya, aslinya itu gini, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Maha suci yang telah memperjalankan gitu ya, bi'abdihi hambanya, lailan pada suatu malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa, masjid yang lebih jauh gitu ya. Jadi ini masjidil aqsa yang di apa namanya, yang di Yerusalem itu disebut juga oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 1. Alladzi barakna haulahu, yang telah diberkahi di sekitarnya, linuriyahu min ayatina, linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami, innahu huwas samiul basir, sesungguhnya dia maha pendengar lagi maha uh, melihat ya, basir tapi di sini maksudnya adalah melihat secara basiroh, ya melihat apa yang ada di dalam isi hati manusia, sehingga Allah tahu seperti itu. Nah, Masjidil Haram, ya Masjidil Aqsa dan Masjid Nabawi gitu ya, ada telah tiga masjid yang keberkahannya jauh di atas masjid-masjid yang lain, ya. Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 kali masjid masjid lain.
Masjid Nabawi ya yang di Madinah itu 1.000 kali pahala sholat di masjid-masjid lain. Masjidil Aqsa itu 500 kali ya pahala sholat di masjid lain. Kenapa? Tiga masjid ini begitu istimewa, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Karena tiga masjid ini itu bukan dibentuk sih, dibangun oleh Nabi. Yang membangun masjid-masjid ini adalah Nabi. Ya, Masjidil Haram ya dibangun oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Masjidil Aqsa dibangun oleh Sulaiman. Masjid Nabawi dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, nah dari ayat ini juga Nabi Muhammad ya punya apa ya punya keinginan dan azam dan memang disyariatkan juga bahwa kaum muslimin ini harus menguasai Masjidil Aqsa. Sehingga sejak awal Nabi Muhammad itu selalu menuju ke arah Syam. Selalu targetnya itu ke Syam. Ini Syam harus jadi tanah tanah kaum muslimin. Ya, dan para ulama banyak yang berpendapat bahwa level keimanan, tingkat keimanan kaum muslimin pada saat ini itu ditentukan oleh seberapa besar dia berkeinginan untuk membawa Masjidil Aqsa ke dalam naungan kaum muslimin lagi. Seperti itu. Ya, seperti kita tahu pada saat ini, Masjidil Aqsa itu berada di bawah kekuasaan Zionis Israel, kan gitu ya. Nah, itu orang yang cuma pasrah gitu aja, ya udahlah, nggak apa-apa. Itu berarti ada masalah dalam keinginan, dalam hatinya. Ada masalah dalam keimanannya. Ya, orang Muslim sejati itu selalu punya azam untuk membawa Masjidil Aqsa ini kembali ke tangan kaum muslimin seperti itu. Ya. Jadi jangan jangan kita pasrah. Minimal kita berdoa, minimal kita kalau ibu-ibu di sini ada yang punya dana lebih gitu ya, harta lebih berdonasi seperti itu. Ya, minimal berdoalah kalau memang tidak mampu lagi. Ya harus ada selalu ditanamkan azam dalam tubuh kita, dalam hati kita untuk membawa Masjidil Aqsa kembali ke tangan kaum muslimin seperti itu. Ya, karena apa? Karena Masjidil Aqsa ini adalah tanah yang diberkahi. Nah, di ayat berikutnya ini ada beberapa ayat yang menjadi polemik sebenarnya. Maksudnya adalah ada beberapa orang yang nggak paham, yang tidak paham agama, yang membawa dalil itu sepotong-sepotong, lalu membawa beberapa ayat ini. Ya di Al-Maidah ayat 20. Wa idh qala Musa liqaumihi, ya, Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumidkuru ni'matallahi alaikum. Wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu, alaikum, idh ja'ala fikum, ketika dia menjadikan di antara kalian ambia, nabi, ya, nabi-nabi. Ambia itu jamaknya nabi, ya, ambia itu jamaknya bentuk pluralnya. Wa ja'alakum mulukan, dan menjadikan kepada kalian orang-orang yang merdeka. Wa atakum malam yu'ti ahadam minal alamin. Wa atakum, dan diberikan kepada kalian malam yu'ti, apa yang belum pernah diberikannya ahadam minal alamin, kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain. Oke, pertama ada yang menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa Bani Israel itu diistimewakan. Ya, Bani Israel diistimewakan. Kenapa? Mereka diberikan banyak sekali nabi di antara mereka, di antara Bani Israel. Maka jawabannya iya. Bani Israel diberikan keistimewaan karena mereka diberikan banyak sekali nabi. Dan belum pernah ada seorang pun suatu kaum pun yang diberikan keistimewaan seperti mereka. Tapi kita harus ingat ini pada saat itu. Kondisinya pada saat itu, kenapa mereka punya keistimewaan itu? Karena mereka menetapkan tauhid dalam diri mereka. Ya. Jadi nikmat Allah ini bukan by granted karena mereka lahir sebagai orang Israel, sebagai Bani Israel, bukan. Tapi pada saat itu mereka adalah satu-satunya kaum yang bertauhid kepada Allah. Ya, kita tahu bahwa mereka ya ketika itu bermigrasi atau hijrah ke Mesir, orang-orang Mesir pada saat itu musyrik, termasuk kaum musyrik. Lalu ada orang Bani Israel yang mereka berpegang teguh pada tauhid. Nah, orang yang punya keteguhan terhadap tauhid kepada agama yang dibawakan oleh para nabi, tentulah mereka posisinya akan lebih tinggi. Dan itu adalah itu adalah nikmat terbesar. Maka termasuk nikmat terbesar pada kita pada saat ini adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang yang di luar sana yang tidak memiliki nikmat tersebut seperti itu.
Jadi ini bukan nikmat yang by granted, bukan nikmat karena ya kita sekedar apa ya? Kita tuh jangan berpikir bahwa kita ini layak mendapatkannya tanpa usaha. Enggak seperti itu. Ya, ini adalah nikmat yang diberikan sebagai balasan atas usahanya, usaha kita atau usaha orang-orang tua kita gitu ya, seperti itu. Ya, maka di sini ya ada di ayat lain ya, ketika Allah memberikan kabar bahwa kaum muslimin adalah bangsa yang terbaik. Ya, ukhrijat linas ta'muruna bil subhanallah, khairukum. Subhanallah. Saya lupa ada di ayat yang lain bahwa Allah memberikan kabar bahwa umat Islam itu adalah umat yang terbaik. Umat Islam adalah umat yang terbaik. Ya, di mana Allah berfirman ya dalam surat, Masya Allah saya lupa ini suratnya. Ali Imran ayat 110 gitu ya. Ada di surat Ali Imran ayat 110 ya, bahwasanya Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu umat Islam kuntum khaira ummah, sebaik-baik umat ukhrijat linnas, yang dikeluarkan kepada umat manusia, ta'muruna bil ma'ruf, yang mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada yang mungkar. Jadi sebaik-baiknya, kata yang terbaik itu bukan sesuatu yang by granted diberikan, bukan, karena kita melakukan usaha. Ya contohnya misalkan murid paling yang diberikan ranking satu gitu ya. Apakah itu by granted? Kan enggak. Murid ranking satu ya karena dia memiliki usaha untuk mendapatkan nilai tersebut seperti itu. Ya. Nah, tentu usaha tersebut harus melewati takdir Allah. Cuman intinya adalah Allah tidak menurunkan status bagian terbaik. Itu cuman karena by granted. Nggak pernah. Allah nggak pernah melakukan seperti itu. Gitu ya. Beda dengan halnya dengan kenabian. Tapi kalau kaum, status kaum yang terbaik, itu selalu ada sesuatu yang dilakukan oleh generasi tersebut sehingga mereka menjadi yang terbaik. Seperti itu. Beda dengan kenabian. Kenabian itu hak prerogatif Allah. Allah memberikan kenabian kepada Nabi Muhammad, yaitu maunya Allah. Kalau Allah memberikan kepada orang lain, nanti protes lagi ada orang lain. Kenapa diberikan kepada dia, nggak ke saya? Maka kalau kenabian satu orang, itu hak prerogatif Allah. Tapi kalau misalkan kaum, sebagai kaum yang terbaik, itu pasti ada yang dilakukan oleh kaum tersebut, supaya menjadi satu generasi yang terbaik. Nah, ini ayat yang berikutnya lebih pelik. Ya qaumidkhulul ardo al-muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Saya ulang ya. Ya qaumi, wahai kaumku, ini katanya Musa, udkhulul ard udkhulul ardul muqaddasata allati kataballahu lakum. Masuklah ke tanah yang disucikan. Ya, di sini mereka ketika keluar dari Mesir itu hendak masuk ke tanah tanah nenek moyang mereka sebenarnya, Al-Muqaddas. Ya, di mana nanti dibangun Baitul Maqdis. Ya, ini adalah daerah Palestina. Kataballahu lakum, yang telah ditentukan Allah bagi kalian, wala tartaddu, dan janganlah kamu berlari ke belakang, ala adbarikum ya. Wala tartaddu ala adbarikum, maaf. Janganlah kamu bertolak ke belakang, maksudnya fatanqalibu khasirin. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, khasirin, akan menjadi orang-orang yang merugi. Ya, ini saya lanjutkan dulu. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Artinya mereka berkata, ya Musa, wahai Musa, inna fiha, sesungguhnya dalam negeri tersebut, qauman jabbarin, ada kaum yang kuat, yang perkasa, lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Sesungguhnya kami tidak akan masuk ke dalam kota tersebut, negeri tersebut, sampai mereka keluar dari kota tersebut. Fa iyakhruju minha fa inna dakhilun.
Jika mereka keluar daripadanya, ya, maka pasti kami akan masuk. Ya, ini makin pelik nih. Karena ada orang-orang yang, wah ini berarti benar Palestina itu buat orang-orang Yahudi. Ada yang berpendapat seperti itu dari ayat-ayat ini. Saya lanjutkan dulu ya, ini karena pelik. Ini cukup panjang penjelasannya. Qala rajulani minal ladina yakhafuna an'amallahu alaihima. Berkatalah dua orang lelaki yang punya rasa takut an'amallah dan Allah telah memberikan nikmat kepada keduanya, udkhulu alaihim, masuklah kalian ya kepada alaihimul baba, kepada gerbang kota tersebut. Bab itu gerbang kota. Fa idza dakhaltumuhu fa innahum ghalibun. Jika kalian masuk, maka niscaya kalian akan menang. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu memang benar-benar orang yang beriman. Saya lanjutkan dulu ya Bu ya, karena ini pelik sampai Al-Maidah ini selesai. Qala ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Wahai Musa, ya, mereka berkata, wahai Musa, inna sesungguhnya lan nadkhulaha tidak akan pernah sekali-kali kami akan masuk ke negeri tersebut abadan selama-lamanya. Madamu fiha selama mereka ada di dalamnya. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Fadhhab dan pergilah anta kamu maksudnya Musa. Ini kurang ajarnya Bani Yahudi pada saat itu ya. Wa rabbuka dan Tuhanmu faqatila dan berperanglah kalian berdua inna hahuna qa'idun. Dan sesungguhnya kami akan duduk-duduk di sini menanti gitu ya. Mereka nunggu kalian, kamu berdua aja lah sama Tuhan, kami akan duduk di sini. Lalu Nabi Musa ini agak desperate ya, putus asa. Qala Rabbi ini wahai ya Tuhanku, sesungguhnya aku la amliku illa nafsi wa akhi, tidak memiliki kekuatan kecuali kepada diriku dan saudaraku. Fafruq bainana, pisahkan aku dan wa bainal qaumi dan kaumku al-fasiqin yang fasik ini. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya Nabi Musa sebenarnya hendak meminta kematian sebenarnya kalau dalam ayat ini. Ya, Nabi Musa udahlah ini kayaknya no hope ya seperti itu. Kemudian Nabi Musa, ya Allah, ini saya tidak bisa lagi menguasai orang-orang ini. Pisahkanlah itu maksudnya Nabi Musa itu minta dimatikan sebenarnya di ayat ini. Qala Allah berfirman fa innaha muharramatun alaihim. Maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka arba'ina sanah 40 tahun. Yatihuna fil ard dan mereka akan muter-muter di atas muka bumi, nggak jelas. Fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin dan janganlah kamu bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Nah, ini penjelasannya bagaimana? Jadi sebenarnya tanah Palestina itu benar dong. Itu dijanjikan Allah kepada eh, apa namanya kaum Yahudi. Penjelasannya adalah yang paling simpel. Yang paling simpel. Apakah Rasulullah memahami seperti itu atau enggak? Rasulullah dan para sahabat. Kenyataannya enggak. Rasulullah setelah Rasulullah menaklukkan Baitul Maqdis Palestina, bukan Rasulullah, maaf, Umar bin Khattab menaklukkan Baitul Maqdis di Palestina, tidak pernah sekalipun ya Umar bin Khattab menyerahkan Palestina itu kembali ke tangan orang-orang Yahudi. Tidak pernah, ya, tidak pernah. Berarti bukan seperti itu, ya, memahami ayat tersebut, ya. Kita tidak bisa memahami ayat tersebut bahwa oh ini jangan-jangan berarti memang Palestina ini punyanya kaum Yahudi. Tidak, karena ketika Umar bin Khattab menaklukkan Baitul Maqdis, Umar bin Khattab sama sekali tidak ada keinginan dan sama sekali tidak pernah menyerahkan kunci Baitul Maqdis kepada orang-orang Yahudi. Padahal orang-orang Yahudi masih banyak. Orang-orang Yahudi masih banyak seperti itu di saat itu. Ya, ada Yahudi yang tadinya tinggal di Madinah gitu ya, yang kemudian mereka diusir ke Khaybar, ya, kemudian mereka diusir lagi terdesak itu mendekati daerah Syam, tidak pernah sekalipun Umar bin Khattab menaklukkan negeri tersebut untuk diserahkan ke orang-orang Yahudi, nggak pernah. Berarti penjelasannya bukan seperti itu, ya. Lalu bagaimana penjelasannya? Penjelasannya adalah Allah selalu menjanjikan kemenangan, ini kunci penting nih, kepada orang-orang yang beriman. Dan kita tahu pada saat itu belum seperti sekarang.
Sekarang ada batas negara. Ketika kita menyerang negara lain itu sama seolah-olah kayak kita menyerang tetangga. Ya, dan perjanjian internasional mengatakan nggak boleh melakukan invasi kepada negara lain. Oke, tapi pada satu tidak ada perjanjian antar negara dan saling menaklukkan itu biasa seperti itu. Maka Allah menjanjikan kemenangan kepada orang-orang yang memiliki tauhid di dalam hatinya. Nah, Bani Israel pada saat itu adalah satu-satunya kaum yang bertauhid. Sehingga mereka, kalau mereka berani ya, dan mereka pada akhirnya menaklukkan juga negeri ini. Ya, pada akhirnya mereka menaklukkan negeri itu, ya, sehingga janji Allah itu sudah terpenuhi sebenarnya. Di ayat ini ya, di ayat ini, ya Allah menjanjikan bahwa Allah menjanjikan kepada apa namanya kepada Bani Israel pada saat itu bahwa mereka akan diberikan kota tersebut ya di sini di ayat ini ya qaumi dkhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum. Allah menginformasikan kepada Nabi Musa ini kota ini akan menjadi milik kamu asalkan kamu beriman dan bertawakal kepada Allah, dan ini tidak terjadi selamanya. Pada saat itu aja karena Umar bin Khattab sama sekali tidak pernah menyerahkan Baitul Maqdis ke tangan orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi yang menerima dakwah Nabi, yang hidup di zaman Nabi, ketika mereka menolak dakwah Nabi, maka mereka pun dianggap orang-orang kafir. Mereka dianggap orang kafir. Ya, ini udah nggak sama lagi. Dan ini dimasukkan di ayat Al-Baqarah ayat 144. Ini adalah kondisi di mana umat Islam diberikan batas yang jelas dengan orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sesungguhnya kami sering melihat mukamu, wajhika, ya, wajahnya Nabi Muhammad SAW, fis sama, mengarah ke langit. Ya, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu ridho kepadanya. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Fawalli, ya, dan palingkanlah wajhaka, wajahmu, syatrul masjidil haram, ke arah masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan di mana saja kamu berada, wa haitsu ma kuntum, dimanapun kamu berada, fawallu, palingkanlah wujuhakum, wajah-wajah kalian, maksudnya adalah orang-orang muslim, syatarahu, ke arah tadi Masjidil Haram. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Dan sesungguhnya wa innal ladzina utul kitaba, dan sesungguhnya orang-orang yang telah diberikan kitab la ya'lamuna, mereka benar-benar mengetahui annahul haqqu min rabbihim, bahwa berpalingnya Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Wa ma'allahu bighafilin amma ya'malun, dan Allah sekali-sekali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Ini maksudnya bagaimana? Kenapa kok ini adalah sesuatu yang jadi gini, kita harus berpikir bahwa proses pengubahan kiblat itu bukan proses yang sederhana. Bukan cuma sekedar oh ganti kiblat, enggak seperti itu. Kenapa Allah harus membawa Yahudi dan Nasrani di sini? Jadi ketika di fase Mekah itu Rasulullah itu sholatnya itu menghadap Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa segaris. Sehingga Rasulullah itu posisi sholatnya itu agak di sebelah selatan. Lalu menghadap ke posisi di mana Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram itu segaris seperti itu. Tapi ketika Nabi Muhammad pindah ke Madinah, ini tidak bisa lagi seperti itu karena Masjidil Haram posisinya di selatan, Masjidil Aqsa posisinya di utara. Ya. Nah, disinilah kemudian Allah memutuskan ya bahwa ini kiblatnya ganti, dan ini adalah posisi di mana umat Islam atau ajaran Islam memisahkan diri dengan ajaran Yahudi dan Nasrani. Ini momennya, ini adalah momennya, karena sebelumnya orang-orang Yahudi hanya berpendapat ini Nabi Muhammad ini hanya ngikutin kita aja seperti itu. Maka disinilah Allah memberikan kabar, palingkanlah ke Masjidil Haram. Ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang yang diberi kitab udah tahu bahwa berpaling ke Masjidil Haram, mengarah ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Jadi ini adalah ucapan firman dari Allah bahwa
ini adalah perintah dari Allah, harus berpaling ke Masjidil Haram, memisahkan diri dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, dan ajaran mereka itu sudah dianggap invalid pada saat ini. Sudah dianggap tidak berlaku. Seperti itu. Ya. Allah kemudian melanjutkan di surat ayat-ayat berikutnya ya, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dan mereka yang telah diberikan kitab ini, ya'rifunahu, telah kenal dengan Nabi Muhammad. Ciri-cirinya sudah diberikan. Ya, kama ya'rifuna abnahum. Seperti halnya mereka mengenali anak-anak mereka. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Dan sesungguhnya fariqam minhum, sebagian dari mereka, layak tumunal haqqa, menyembunyikan kebenaran, wahum ya'lamun, padahal mereka mengetahui. Jadi ini bukan sekedar masalah pemindahan kiblat. Di sini Allah sudah memisahkan ya Islam dengan Yahudi dan Nasrani seperti itu. Ya. Dan termasuk juga dengan Palestina, Baitul Maqdis sebelumnya yang merupakan hak dari yang diberikan Allah kepada orang yang bertauhid, itu kemudian pindah kepada hak tersebut kepada Nabi Muhammad karena merekalah yang menjadi pewaris Nabi yang sesungguhnya. Dan Nabi Muhammad dan pengikutnya umat Islam itu juga harus mewarisi ya Baitul Maqdis seperti itu. Ya, dan di sini di ayat yang berikutnya wa ukhra lam taqdiru 'alaiha, dan Allah telah menjanjikan kemenangan yang lain, qad ahatallahu biha, yang kamu belum pernah dapat menguasainya, ya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadir, dan sesungguhnya Allah adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah itu menjanjikan kemenangan kepada orang-orang yang bertauhid. Nabi Muhammad pada saat sampai beliau wafat itu belum tahu bahwa Baitul Maqdis itu nanti ada di tangan kaum muslimin. Tapi Allah sudah menjanjikan bahwa nanti ada penaklukan-penaklukan. Allah akan memberikan kemenangan dan Islam akan menjadi rahmat bagi semesta alam. Ya, dengan penaklukan tersebut seperti itu. Termasuk diantaranya adalah Baitul Maqdis. Ya, oke, baik ibu-ibu yang saya hormati, ini sudah jam 9.29. Ya, saya stop share sampai di sini. Jika ada pertanyaan nanti kita boleh lanjutkan sebentar ya.